比如说，可能只是一个念头，好的结果。Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, kenalin nama saya Ryan. Channel ini membahas cerita-cerita yang seru. Sebelum aku cerita, monggo di subscribe dulu dan follow juga Instagram aku di @ryanchua, atau kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Film Incarnation mengisahkan tentang seorang ibu bernama Lee Ronan yang ingin menyelamatkan putrinya dari sebuah kutukan. Pada 6 tahun yang lalu, Ronan rupanya telah dikutuk karena telah melanggar suatu kepercayaan. Akibatnya, perbuatannya itu, kekasih dan keluarganya itu meninggal secara misterius. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Ronan hidup dalam kesengsaraan dan ia pun memutuskan untuk memberikan anak yang baru ia lahirkan kepada orang lain, yang berarti diadopsi sementara waktu. Selang beberapa tahun kemudian, Ronan memiliki keinginan untuk meminta anaknya kembali. Ia ingin mencoba mengurus dan membesarkan anaknya itu. Seiring berjalannya waktu, muncul tanda-tanda kutukan pada anaknya yang bernama Totuo. Ronan tak lelah untuk mencari bantuan. Karena alur ceritanya itu maju mundur, jadi aku rangkum saja nih satu persatu supaya kalian mudah mengerti. Kutukan ini berawal dari saat dalam perjalanan, Lee Ronan dan keluarganya itu kecelakaan. Pada saat Lee Ronan melaporkan kejadian ini menimpa pada keluarganya, semua polisi malah bunuh diri secara tiba-tiba. Lee Ronan menceritakan di dalam video kalau selama ini udah banyak kesialan yang menimpanya. Ia meminta yang menonton untuk melihat logo ini dan meminta kalian untuk mengikuti gerakan seperti yang ia lakukan pada saat ini. Di sini Lee Ronan menjemput anaknya di sebuah panti. Totuo mendapatkan hadiah dari ibunya. Nah, kenalin, dia adalah seorang pengurus panti asuhan sekaligus pendiri. Ia sangat menyayangi Totuo, bahkan menganggap Totuo itu sebagai anaknya sendiri. Lee Ronan akhirnya bisa kembali bersama anaknya. Belum sehari saja di rumah ada suara yang enggak-enggak. Di sini Totuo seperti melihat sesuatu. Tidak lama kemudian, lampu rumah padam. Kulkas terbuka dengan sendirinya. Lee Ronan berjalan ke arah luar dan mendengar di dalam lift ada suara orang yang berteriak. Karena ketakutan, Ronan pun masuk ke unitnya dan mengunci pintunya. Teror tidak berhenti di situ. Ia masuk ke dalam kamar Totuo dan mendengar ada suara di WC yang menekan tombol flash. Lee Ronan ke toilet untuk mengecek. Saat kembali ke ranjang, Totuo menghilang. Ronan pun menemukan Totuo dalam keadaan kesurupan. Totuo berteriak-teriak. 6 tahun yang lalu, Ronan ke psikiater menceritakan apa yang sebenarnya yang sudah terjadi. Ronan, pacarnya, dan juga teman-temannya pergi ke suatu tempat. Mobil mereka mogok. Di sini Ronan muntah-muntah. Setelah sampai perkampungan, mereka disambut. Bapak-bapak di sini meminta Ronan untuk pulang karena ritual ini hanya untuk khusus keluarga saja. Mereka pun memberikan salam dengan cara seperti ini. Setelah berbincang agak lama, akhirnya mereka pun dipersilakan untuk masuk dan boleh bermalam di sini. Di dalam, mereka membuat sebuah ritual. Mereka pun disuruh sembahyang. Karena penasaran, mereka keluar dari kamar untuk melihat apa yang warga di sana lakukan. Mereka ketahuan mengintip dari bawah papan oleh gadis kecil ini. Gadis kecil ini membawa mereka ke sebuah tempat, di mana hanya boleh Ronan yang boleh lihat. Di dalam sana ada terdapat beberapa patung dan juga logo ini. Gadis ini masuk ke bawah kolong meja sembayang. Setelah itu, Ronan disuruh kasih makan ke kodok menggunakan rambut. Patung yang ada di meja tersebut pun berjatuhan. Warga menangkap basah mereka dan mengurungnya di kamar mereka. Tapi mereka berhasil keluar dari kamar. Sebelum pergi dari tempat itu, Ronan mau melihat gadis kecil itu. Mereka juga tidak sengaja melihat ritual aneh di desa itu. Ternyata gadis kecil itu mau dipersembahkan. Ia dibungkus menggunakan kain merah. Salah satu temannya menendang terowongan yang ada di sana. Padahal terowongan itu benar-benar terlarang. Di sana mereka mendengar ada suara tangisan bayi. Teman dan pacarnya Ronan pun masuk ke dalam. Ronan udah pendarahan karena kandungan mengalami kontraksi. Sementara temannya lari ketakutan dan pacarnya itu tewas. Nah, yang anehnya orang di sana tidak memperdulikan Ronan. Ronan pun pergi mencari temannya. Temannya kesurupan dan lari-lari.
Yang lebih anehnya, warga sana melakukan ritual lagi. Temannya muncul dan menyerangnya. Ia berhasil kabur dari serangan temannya, tapi naasnya temannya itu jatuh dari ketinggian. Sementara mayat sang pacar dibakar dan dijadikan alat ritual. Kembali lagi ke masa sekarang, di dalam ruangan saat bekerja, ada ulat di kursi, di tas, dan juga di baju. Di sekolah, Toto menyakiti temannya hingga terluka. Ronan pun buru-buru pulang menjemput anaknya. Banyak orang yang menyalahkan Ronan karena tidak bisa mendidik anaknya dengan benar. Di malam hari, Ronan mendengar suara Toto berteriak dan melihat sesuatu. Untuk menenangkan anaknya, Ronan pun membawa hantunya itu keluar. Ronan membeli banyak mainan untuk teman-teman Toto. Permasalahan Toto yang menyakiti teman-temannya itu pun selesai. Ada salah satu video Toto yang lagi bermain. Di sana ada penampakan tangan hantu yang mengerikan. Ronan ke suatu tempat, tepatnya di lantai atas apartemen. Ia memanjat dan melompat. Ternyata Toto mengambil sebuah pisau. Ia pun menuju ke suatu ruangan. Di ruang itu terdapat kuil. Toto juga melihat video mama dan papanya itu waktu pergi ke desa itu. Seketika Ronan panik. Toto menjadi kejang-kejang. Toto dilarikan ke rumah sakit dan ia mengalami kelumpuhan sementara. Sementara salah satu kerabat Ronan tiba-tiba aja bunuh diri dengan memasukkan besi mendidih ke mulutnya. Ronan sehari-hari merawat Toto dengan keadaan yang benar-benar sulit. Ia pun terancam tidak mendapatkan hak asuh anaknya lagi. Ia memutuskan untuk membawa anaknya kabur. Pria ini pun berhasil menemukan Toto. Toto tidak mau pergi tanpa ibunya. Di saat Ronan kembali, hampir aja dia ditangkap polisi. Mereka pun pergi bersama. Tujuan mereka di sini untuk pergi ke sebuah kuil yang dapat menolong putrinya. Tapi mereka tersesat dan ada sesosok makhluk yang mengganggu mereka. Karena ketakutan, Ronan pun berdoa dengan menyebut kata-kata seperti ini. Gangguan itu pun menghilang. Sesampai di sana, Ronan diminta untuk anaknya selama 7 hari harus puasa dan tidak boleh memberikan makanan apapun. Jika Ronan memberikan makan, ini akan mempertaruhkan nyawa mereka. Karena sayang kepada Toto, ayah angkatnya pun mengambil video tersebut untuk meneliti lebih jauh. Ronan menghabiskan waktu bersama anaknya tanpa makanan. Di subuh hari, anaknya itu benar-benar sekarat. Tapi saat dibawa ke klinik, dokter mengatakan tidak bisa menyuntikkan sesuatu karena keadaan perut itu kosong. Dokter meminta Ronan memberikan anaknya makan baru kembali. Tidak ada pilihan lain, Ronan pun belajar tutorial di YouTube cara memasukkan infus. Di hari ketiga, semua tubuh Toto keriput. Bahkan, Ronan makan sambil bersembunyi. Ia pun terpaksa memberikan anaknya itu makan. Sementara ayah angkat Toto memperbaiki video terowongan itu. Di sana, giginya mulai patah. Sebenarnya, siapapun ikut campur dengan ritual ini atau mencari tahu, kutukan ini akan menimpanya. Selain melihat video, ia juga mencari arti dari kedua tangan yang melipat. Hidungnya mulai berdarah. Bahkan demi mencari tahu, ia rela terbang ke tempat yang benar-benar ajarannya itu berasal. Bahkan demi mencari tahu, ia rela terbang ke tempat yang benar-benar ajaran itu berasal. Selang tidak lama kemudian, ia menjatuhkan kepalanya ke meja berkali-kali hingga ia tewas. Ronan yang membaca chatnya pun kaget. Badan Toto benar-benar menjadi seperti ini. Bahkan ia muntahin ulat. Ronan pergi mencari suhu kemarin, tapi yang terjadi keadaan mereka menjadi seperti ini. Terutama pada suhu wanita ini, ia kesurupan. Ronan berusaha kabur, tapi pintunya terkunci dengan sendirinya. Toto terbang dan mengambang, yang akhirnya terjatuh ke lantai. Untungnya Toto masih bisa diselamatkan, walaupun kondisinya itu kritis. Ronan melihat semua rekaman dulu. Rekaman itu berisi kalau pacar dan temannya itu menyentuh persembahan-persembahan yang ada di sana, yang membuat mereka kesurupan dan menjatuhkan kepalanya ke tembok goa. Karena saking sayang dengan anaknya, Ronan ke tempat itu kembali dan memasuki goa itu. Ia menghancurkan properti di goa, tangannya mulai luka.
Ia berdoa membentuk tangan seperti ini dan mengucapkan doa. Ini berasal dari zaman kuno, dari zaman-zaman Buddha. Semakin banyak orang yang mengucapkan doa itu, maka berkah itu akan semakin banyak. Sebenarnya mantra ini artinya bukanlah berkah, tapi berbagi kutukan bersama. Sedangkan simbol membentuk seperti tangan ini menyebar kutukan kepada orang asing. Makin orang yang banyak menanggung, maka kutukan itu semakin ringan. Selama ini Rona mengucapkan ini itu supaya kutukan anaknya itu diringankan, dan ini salah satu cara untuk menyelamatkan anaknya. Ronan menutup matanya dan membuka penutup patung itu, dan ternyata patung ini membentuk seperti ini. Ia pun menjatuhkan kepalanya berkali-kali hingga ia tewas. Nah, gimana guys menurut kalian tentang film Incarnation berdasarkan kisah nyata? Bagi kalian yang udah nonton full, thank you ya. Support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian, dan nyalahin lonceng notifikasi. Kalian juga bisa request judul film lainnya, nanti aku akan bahas di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga cek video-video lainnya, atau kalian langsung saja cek ke playlist, yang tentunya channel ini membahas hal-hal yang seru. Cukup segitu dulu ya guys, jika ada salah kata aku mohon maaf. See you on the next video.